adalah dari kabilah suku Azdiyah. Dia seorang Azdiyah. Apa Azdiyah? Min qabilatil Azd. Dari kabilah Bani Azd. Rawal Baihaqi meriwayatkan Imam Al-Baihaqi di sanadihi dengan sanadnya an Muhammad binti Syafi'i, dari Muhammad ibn anaknya binti Syafi'i, anak perempuannya Syafi'i. Gal namanya Zainab tuh. Bintinya namanya Zainab binti Syafi'i. Ini anaknya Imam Syafi'i, Zainab. Ya. Muhammad ibn binti Syafi'i berarti Muhammad binti cucunya Imam Syafi'i. Muhammad ibn binti Syafi'i. Muhammad anak perempuannya Imam Syafi'i. Ya. Namanya Zainab, anak perempuannya punya anak namanya Muhammad. Dan itu termasuk ashabul wujuh, orang yang kaulnya dianggap wajah dalam mazhab kita. Siapa? Muhammad ibn binti Syafi'i. Dia berkata, cucunya berarti ya, cucunya Imam Syafi'i. Apa kata cucunya? Mata jaddi Muhammad ibn Idris al-Syafi'i di Mesir al-Mahrusah. Telah wafat kakekku Muhammad bin Idris al-Syafi'i di Mesir al-Mahrusah. Atau jaga ya. Wa huwa ibnu Naif wa khamsina sanah, dan beliau usianya 50 sekian tahun. Wa kanat ummuhu Azdiyah min al-Azd, dan ibunya buyutku itu adalah seorang Azdiyah alias dari Bani Azd. Walam yadhkur ismaha, dan si Muhammad ibn binti Syafi'i ini tidak menyebutkan nama ibunya Imam Syafi'i. Pokoknya kabilahnya dari Bani Azd, tidak sebutin namanya. Wa kanaha al-Ardistani bi ummi Habibah. Sedangkan al-Ardistani seorang ulama setelahnya, karena memberikan kunyah, memberikan kunyah kepada ibunya Imam Syafi'i dengan disebut bi ummi Habibah, ummu Habibah, kunyahnya ummu Habibah. Ya. Wa amma, bukannya kunyah ya, Abu Zainab. Ya, Ibnu Ma'mun. Pas ya Abu Zainab ya. Pas ya Abu Zainab. Enggak jadi lagi ya. Jadwal. Wa amma riwayat Yunus ibn Abdul A'la, la a'lamu Hashimiyan, walidatuhu Hashimiyatun illa Ali ibn Abi Thalib, summa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma riwayat Yunus, adapun riwayatnya Yunus bin Abdul A'la, beliau berkata, la a'lamu Hashimiyan, aku tidak mengetahui seorang pun Bani Hashim. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bani Hashim berarti Hashim itu kak buyutnya Rasulullah. Saya tidak ketemu satupun anak cucu keturunan dari buyutnya Rasulullah SAW, Hashimi, yang walidatuhu Hashimiyah, yang ibunya juga Hashimiyah. Ya. Kalau begitu berarti bapak sama ibunya sepupuan. Saya tidak ketemu sepupuan dari Bani Hashim itu saling menikah. Kecuali siapa? Kecuali illa Ali ibn Abi Thalib, kecuali Ali bin Abi Thalib. Kan sepupunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Nikah sama anaknya Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Jadi sama-sama Hashimi, nikah sama Hashimiyah. Padahal dekat ya. Bani Hashim itu jaraknya nggak terlalu jauh, orang cuman duitnya Rasulullah. Ya kan? Dan dilanjutkan, summa asy-Syafi'i, kemudian baru Imam Syafi'i. Berarti beliau makin. Siapa ini namanya? Yunus bin Abdul A'la mengatakan ibunya Imam Syafi'i bukan Azdiyah, tapi Hashimiyah. Paham? Bapaknya sih jelas, masyhur Hashimi. Kan tadi kan
nasabnya udah kita ini kan Nafi dan lain seterusnya, nyambung sama Rasulullah SAW. Ya. Tamam. Wa Ummu Syafi'i Fatimah bin ibnatu Ubaidillah ibn Al-Hasan ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Nah, dan ibunya Imam Syafi'i adalah Fatimah, anaknya Ubaidillah, anaknya Hasan, anaknya Husain, anaknya Ali ibn Abi Thalib. Berarti Husaini. Ya. Iya dong. Qala al-Baihaqi fiha innaha lam turwa illa min jihati Abi Nasr hadza. Ini Imam Baihaqi mengatakan dalam hal tersebut bahwasanya yang dikatakan beliau ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalurnya Abi Nasr hadza, dari Abu Nasr hadza aja. Jadi alias dari yang riwayat itu doang, yang lain tidak ikut meriwayatkan, berarti gharib hadisnya, bukan hadis ya. Riwayatnya gharib gitu. Wasail riwayat khalifah, padahal riwayat-riwayat yang lain bertentangan dengannya. Oh, bukan hanya gharib, tapi juga mungkar. Ya, mungkar, bukan hanya syad, tapi mungkar. Kalau di mustalah itu ya gitu. Apa mungkar? Riwayat dhaif bertentangan dengan yang di sahih. Sahih kan berarti lebih dari satu, banyak. Yang dhaif bertentangan dengan yang lebih kuat daripada dia. Itu namanya mungkar. Kalau yang sahih bertentangan yang lebih ausat, yang lebih sahih, maka syad. Kalau ini mungkar, berarti lemah. Ya, kalau yang mengatakan ibunya Imam Syafi'i Hashimiyah, ya, yaitu riwayat jalurnya Abi Nasr yang diriwayatkan oleh Yunus bin Abdul A'la. Wa kanat Ummu Syafi'i bi ittifaqin naqalah ini bacanya naqalah, seperti hamalah. Naqalah yang naqalah yang kudu. Naqalah yang kudu menukil. Naqalah jamaknya nakil. Hamalah jamaknya hamil. Hamalah orang yang membawa, para orang yang membawa, naqalah para orang yang penukil. Perawi berarti. Paham? Wa kanat Ummu Syafi'i, dan ibunya Imam Syafi'i dahulu bittifaqin naqalah, sesuai dengan kesepakatan para penukil perawi, minal abidatil qainat, minal abidat al-qanitat, afwan, termasuk daripada ahli ibadah yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min adzal khalqi fitratan wa min lataifi ma hukada. Wa min adzal khalqi fitratan, dan termasuk yang cerdas, zaki, makhluk yang cerdas fitratan, secara fitrah, secara alami beliau cerdas. Wa min lataifi ma hukiyah, termasuk latifah. Ya, latifah itu apa ya? Selentingan. Dan dibilang selentingan yang dihikayatkan, diceritakan mengenai tentang ibunya Imam Syafi'i ini. Mahakahul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala al-ummi, apa yang diriwayatkan oleh anaknya sendiri, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang ibunya. Annaha, bahwasanya ibunya ini syahidat inda qadi Makkah, menyaksikan di sisi hakim Makkah, dia wa imra'atun ukhra, dia dan perempuan yang lain, alias bersaksi di hadapan di persidangan. Bersaksi di persidangan di hadapan hakim, dua orang perempuan, ibunya Imam Syafi'i dan perempuan lainnya yang tidak disebutkan siapanya. Fa aradal qadi, maka sang hakim menghendaki ayyufarriqa bainahuma imtihanan, untuk dipisah nih antara dua perempuan yang jadi saksi nih, supaya diuji. Faqalat lahu Ummu Syafi'i, maka berkatalah ibunya Imam Syafi'i ketika mau dipisah itu, laisa laka dzalik, wahai hakim, kau tidak berhak melakukan itu, memisah kami tidak berhak. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, antadilla ihdahuma fatulakkira ihdahuma ukhra, apabila salah satu dari
seseorang ada yang sesat keliru, maka yang lainnya mengingatkan. Maka yang lainnya dari antara kedua orang itu saling mengingatkan. Kalau kau pisah, kami tidak bisa saling mengingatkan. Boleh jadi kami lupa atas kami yang apa yang kami persaksikan. Nah, kami ingatkan, oh iya enggak, berarti ketika dia sepakat ya berarti itu kesepakatan dua saksi seperti kami. Tapi kalau kau pisah, bagaimana ketika salah satunya lupa bisa saya ingatkan? Kecuali kami saling bertentangan. Kalau saling bertentangan nggak sah. Tapi kalau lupa kan bisa wajar. Ketika diingatkan, iya betul seperti yang dia katakan. Nah, paham? Istishhad pakai ayat Al-Quran ya. Makanya azkar khalqi disebut. Ya, sama juga daripada. Amtadillah ihdahuma wa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Itulah salah satu untuk kalian ada keliru, ada salah, ada sesat. Begitu juga al-fakir, ada keliru, ada salah, ada sesat, ada kurang-kurangnya, ingatin salah satu di antara kita. Ya, kalau nggak begitu maka akan sesat semua. Yang satu sesat memang sesat, yang dua sesat kan tidak mengingatkan ketika lihat kemungkaran. Paham? Sama ini ya, di sekolah kita latihan dulu, kita pada aktif belum, meja masih dibuka, gelas masih di sini, ingetin, tahu patutlah kira, dah rumah agak kurang, cakep, kata cakep, baik, lanjut. Wakat panjang nggak? Mari kita lihat. Wakat harisat ummuhu ala ta'limihi ma'a faqriha. Ibunya Imam Syafi'i sangat menjaga untuk mengajarkan Imam Syafi'i agar supaya beliau penuh dengan keilmuan ma'a faqriha, padahal bersamaan dengan kefakiran ibunya. Wakat mata abuhu, sungguh telah wafat bapaknya Imam Syafi'i ba'da wiladatihi biqalil, setelah lahirnya sejenak, tak lama setelah lahirnya Imam Syafi'i sudah wafat duluan bapaknya. Rawal Baihaqi bi sanadihi ila Syafi'i. Imam Baihaqi termasuk ketua fanbase-nya Imam Syafi'i ya. Ketua fanbase-nya Imam Syafi'i. Ada musnad Imam Syafi'i yang ngumpul itu Imam Baihaqi. Musnad itu kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Tapi yang nulis bukan Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, kumpulan dari macam-macam riwayat yang itu diriwayatkan Imam Syafi'i dan dari macam-macam manuskrip atau kitab. Jadi fans banget nih. Ya. Begitu kan nggak aku doang fans, nggak ada effort apa-apa buat yang kita idolain nggak ini lagi, nggak pantas diidolain. Nah, ulama kita ngefans sama Imam sama Syekh Sudes sama ini kita ngapain? Emang ngelakuin effort apa? Apakah ada kita bikin akun Instagram ke akun YouTube ke mempromosikan bacaan-bacaan beliau aja baru fans. Kalau cuma ngering doang iseng-iseng penikmat gitu. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rawal Baihaqi bi sanadihi ila Syafi'i fayaqul, Imam Baihaqi meriwayatkan yang sanadnya bersambung kepada Imam Syafi'i dengan perkataannya, kuntu yatiman. Imam Syafi'i berkata, kuntu yatiman, aku dahulu yatim, hijri ummi, di dalam perawatan ibuku atau dalam buayan ibu, dalam perawatan ibuku. Fadafa'atni ilal kitab, beliau yang mendorong aku kepada Alkitab, Al-Quran ya, ilal kutab ya ini, ilal kutab, satu tempat belajar Al-Quran. Karena kan namanya kutab ada juga tuh, Budi Azhari ya, ya kutab gitu. Jadi masih aku dulu yatim di perawatan ibuku, tapi ibuku mendorong aku untuk belajar terus. Salah satunya kutab itu. Walam yakun indaha ma tu'til mu'allim, padahal dia tidak punya sesuatu apapun yang bisa diberikan sebagai balasan kepada guru yang ngajarin saya. Maka al-mu'allim radhiya minni, tapi alhamdulillahnya guru saya ridha kepada saya.
an akhlifahu idza qama. Nah, balasan daripada dia ngajarin saya adalah akhlifahu, aku menggantikan dia jadi khalifah dia. Idza qama, kalau dia berdiri sejenak mau kemana dia atau dia tidak hadir, dia gantikan, tasmiin, ngajarin. Siapa? Imam Syafi'i. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah bayar, tapi tolong gantikan saya kalau saya lagi kemana-mana. Oh ya siap. Nah, itu dia. Falamma jama'tul Qur'ana dakhaltul masjid, yakni al-Masjid Haram. Fakuntu ujalisul ulama. Falamma jama'tul Qur'ana, ketika aku sudah mengumpulkan Al-Qur'an, alias sudah selesai rampung Al-Qur'an itu, dakhaltul masjid, aku masuk masjid, yakni al-Masjidil Haram Mekah. Ya. Fakuntu ujalisul ulama, aku duduk bersama para ulama. Untuk asmaul hadis, aku mendengarkan hadis-hadis alias ngaji mulu ya. Wal mas'alata, dan juga masalah-masalah fikih, ya masalah-masalah apakah fa'ahfazuha, bukan cuma duduk, bukan cuma dengerin, tapi langsung dihafal oleh Imam Syafi'i. Walam yakun inda ummi ma tu'tini ashtari bihil karatis, dan ibuku tidak punya sesuatu barang bernilai apapun yang bisa diberikan kepadaku supaya aku bisa beli kertas-kertas untuk nulis. Fakuntu, maka aku gak kehilangan akal, anduru ilal idhami, aku lihat ke arah tulang, aku buki, aku ambil, aku tulis di atas tulang ilmunya. Fa idza mutala'a taraktuha fi jurratin fajtama'a indi hubban. Hubban jam'u hubb wa huwa al-jurrah al-jakhmah, wa jam'uhu ahbab wa hibab. Apa ini jurrah ya? Ini enggak ingat jurrah. Kayaknya semacam peti atau tempat ngumpulin sesuatu. Faidam tana'a, kalau sudah faidam tuli'a, kalau sudah penuh itu tulang dengan tulisan-tulisan, taraktuhu, aku taruh dia atau aku lemparkannya di jurratin, di wadahnya lah, di tempatnya. Yang dari maknanya apa nih? Fajtama indi hubban, maka aku mengumpulkan, terkoleksi di diriku hubban, banyak sekali hubban itu kumpulan jurrah itu wadahnya, berarti kumpulan itu banyak sekali. Beliau mengkoleksi tulang-tulang yang isinya adalah ilmu-ilmu yang beliau tulis di situ. Nggak ada kertas, tulang pun jadi. Ya. Kita alhamdulillah ngikutin dikit-dikit, nggak ada kitab PDF pun. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Allahumma bihamdika.